wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau Accounting for Joint Product and By-Product. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Novalina dengan NIM 19622025, kelas akuntansi pagi 1 semester 3, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Dengan mata kuliah akuntansi biaya 1, dosen pembimbing Charlie Marlinda SE MAK CI. Baiklah, agenda pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini terdiri dari 9. Yang pertama, pengertian produk bersama. Kedua, pengertian produk sampingan. Ketiga, karakteristik produk bersama. Keempat, karakteristik produk sampingan. Yang kelima, perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Yang keenam, akuntansi untuk produk bersama. Yang ketujuh, akuntansi untuk produk sampingan. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan yang terakhir 9, referensi. Agenda pembahasan yang pertama mengenai pengertian produk bersama. Produk bersama atau dikenal dengan joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak menggunakan satu atau beberapa raw material, labor, dan fasilitas pabrik yang sama. Maka dari itu, produk bersama memiliki struktur biaya yang sama satu sama lain karena dibuat dari dan dengan proses yang sama. Contohnya ialah ketika proses penyulingan minyak bumi, produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut ada 3, yaitu minyak mentah, minyak tanah, solar, hingga bensin. Bila Anda perhatikan, produk-produk tersebut memiliki harga jual yang relatif sama. Selanjutnya, agenda pembahasan yang kedua mengenai pengertian produk sampingan. Produk sampingan adalah sebuah produk yang terbuat dari proses pembuatan produk utama. Produk sampingan bukanlah hasil utama yang diinginkan perusahaan, namun tidak dapat dihindari dari proses pengolahan produk karena sifat bahan yang digunakan. Oleh karena itu, produk sampingan biasanya akan berharga lebih kecil dengan kuantitas yang lebih sedikit ketimbang produk utama. Contohnya adalah pada proses penggergajian kayu, perusahaan ini membuat kayu lapis dan papan kayu sebagai produk utama mereka. Namun, serbuk-serbuk yang dihasilkan selama proses penggergajian tersebut bisa diolah lalu dijual ataupun dimanfaatkan sebagai lem pembentuk papan atau klub yang diolah kertas. Selanjutnya, agenda pembahasan yang ketiga mengenai karakteristik produk bersama, terdiri dari 4. Yang pertama, produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama, akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Ketika Anda mencoba untuk menambah kuantitas maupun harga jual dari salah satu produk, maka produk lain juga akan mengalami hal yang serupa. Yang kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Yang ketiga, dalam proses produksi produk bersama dikenal dengan istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Yang keempat, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk tersebut sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Beberapa sudah bisa langsung dijual, beberapa masih perlu diolah untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itulah mengapa harganya relatif sama dengan kemungkinan berbeda yang kecil dalam kapasitas yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, agenda pembahasan yang keempat mengenai karakteristik produk sampingan yang terdiri dari 4. Yang pertama, produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Namun, perusahaan tidak memiliki intensis untuk membuat produk ini. Yang kedua, produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dari main produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Yang keempat, produk sampingan tidak perlu tercipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama. Hal ini dikarenakan produk sampingan tercipta dari bahan baku produk utama.
Selanjutnya, agenda pembahasan yang kelima mengenai perbedaan produk bersama dan produk sampingan yang terdiri dari 5 perbedaan. Perbedaan yang pertama, produk bersama mengacu pada 2 atau lebih produk yang persyaratan bahan bakunya umum, serta mereka melalui proses manufaktur yang sama hingga titik produksi yang tertentu. Setelah itu dijual atau diproses lebih lanjut. Sebaliknya, produk sampingan menyinggung produk dengan nilai yang dapat digunakan rendah yang diproduksi, bersamaan dengan produk yang memiliki nilai penggunaan yang lebih tinggi. Yang kedua, produk-produk bersama memiliki nilai jual yang sama, dan itulah sebabnya tidak ada satupun dari mereka dapat dianggap sebagai produk utama. Sebaliknya, nilai jual produk samping relatif lebih rendah daripada produk utama. Yang ketiga, produksi produk bersama dilakukan dengan sengaja oleh manajemen organisasi masing-masing, sedangkan tidak ada niat untuk memproduksi produk sampingan, sehingga diproduksi secara tidak sengaja. Yang keempat, produk gabungan diproduksi dari bahan baku, berbeda dengan produk sampingan yang diproduksi dari bahan buangan dari proses utama. Yang kelima, dalam hal produk bersama, pemrosesan selanjutnya sering diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau mengubahnya menjadi produk jadi, di mana uang tambahan yang selalu dikeluarkan. Berbeda dengan ini, sebagian besar produk sampingan dijual dalam bentuk asli tetapi dalam diproses lebih lanjut, jika dapat dihasilkan nilai tinggi. Selanjutnya, agenda pembahasan yang keenam mengenai akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan laba bersih. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk. Antara lain, yang pertama, metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Yang ketiga, biaya rata-rata sederhana per unit atau metode rata-rata biaya persatuan. Yang keempat, metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, agenda pembahasan ke-7 mengenai akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagikan menjadi 2 golongan. Yang pertama, metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut atau metode tanpa harga pokok. Yang kedua, metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan atau metode harga pokok. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk yang dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produksi diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah. Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu juga produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Yang ketiga, istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasanya disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Yang keempat, pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama.
Berikut ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat video pembelajaran pada saat ini. Ada 3 referensi, yaitu dari jurnal dan makalah. Yang pertama, analisis alokasi biaya produksi bersama dan perlakuan produk sampingan pada UD Ajung Jaya. Yang kedua, analisis perhitungan harga pokok dan perlakuan akuntansi atas produk sampingan pada UD Sinar Sakti. Yang ketiga, akuntansi biaya dalam berbagai macam produk. Sekian dari video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.